Yakin. Tak ada tendensi terintimidasi atau ada yang memaksa gitu. Nggak ada, tidak ada. Sebelumnya dari Katolik. Betul. Katolik. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Itu memang pilihan hati saya. Itu yang pertama. Iya. Yang membuat saya sampai masuk ke memeluk Islam itu pada dasarnya hati saya itu tergugah atau tersentuh dengan saat sholat azan maghrib, ya. Begitu kumandang azan maghrib, di situ kayaknya saya merasa terharu, tergugah begitu. Dengan sendirinya ada kala juga saya duduk sendiri bisa meneteskan air mata gitu, dan itu nggak bisa saya tutupi. Masya Allah. Maka dengan adanya itu beberapa tahun sudah, ya, saya mengalami seperti itu. Daripada saya membohongi perasaan hati saya sendiri, maka pada hari ini saya menyatakan saya bersedia, siap, ya, tanpa ada unsur paksaan, ya, tanpa menutup ini itu dan lain sebagainya. Memang itu dari hati nurani saya siap bersyahadat dan siap masuk jadi pemeluk umat Islam. Masya Allah, subhanallah. Kalau boleh tahu Abang Rando di mana? Di kota mana Abang? Saya lagi di Kalimantan. Oh, di Kalimantan ya. Oke, kita langsung prosesi syahadat ya Abang ya. Boleh satu tangan kanannya. Masya Allah, luar biasa. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Bang Rando, Abang sekarang sudah bagian daripada kami ya, sudah menjadi seorang Muslim. Artinya kami memiliki tanggung jawab terhadap Abang, begitu juga Abang terhadap kami sebagai saudara Muslim. Itu seibarat satu tubuh kita. Karena itu ya harus memiliki sifat sebagaimana seorang Muslim. Nanti mungkin ada dari Ustadz kita yang menjelaskan gitu ya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Abang ini. Dengan kita berikrar tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti dengan demikian Abang sudah mengakui bahwa Yesus itu hanya makhluk ciptaan Allah.
Betul? Betul. Jadi Yesus itu hanya ciptaan. Betul. Sepenuh hati Anda meninggalkan itu kan ya? Dengan sepenuh hati saya. Tanpa paksaan. Tidak ada unsur paksa. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada sahabat di sini yang ingin mendoakan saudara kita, waktu dan tempat disilahkan. Baik, mohon izin kepada Ustadz Muhammad Hanafi untuk bisa memimpin doa dan menyampaikan tausiahnya, pesan-pesan kepada alhamdulillah saudara kita Rando maupun kita semua. Mohon izin, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Ada Satio coba. Ustadz Nadio, monitor Ustadz Nadio. Ya, foto Ustaz, saya lagi mau absen kantor ini nggak bisa dari tadi, muter-muter terus jaringannya. Lanjut dulu Ustaz. Saya ini dulu, saya absen kantor dulu bentar. Oke. Ada Ustadzuna abangku Bang Handi Selebes. Ustadz Handi Selebes. Gue lah yang disuruh. Panoy cede, panoy cede songkonar pendri gitu, cede songkonar. Taruh nih. Besar Pak ayam dia dapat. Bang Rando, itu pecinya bisa nggak lebih dimiringin lagi? Agak keren dikit itu, agak tunduk dikit gitu. Keren juga itu Bang Rando, Masya Allah. Siap. Miring mana? Oke, Ya, udah. Bang Rando nanti dibantu diaminkan ya. Oh, pada sisa Pak balut tambako. Bang Rando, Masya nanti Allah, tolong Masya membantu Allah. diaminkan. Allah. Nah, Bang Rando mudah-mudahan dijadikan mustajab buat kita semuanya, khususnya untuk organisasi Apologet Islam Indonesia ini yang begitu luar biasa. Semakin kita meninggi pohon, semakin terpaan angin yang luar biasa. Mudah-mudahan semakin istiqamah semuanya, dari mulai pimpinan sampai ke bawah semuanya, sampai yang ikut di dalamnya. Semoga Allah dilembutkan kita semuanya hati dalam hal apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at tarfa'na bi annaka 'ala darajat wa balighna bi aqsal ghayat min jamil khairat al hayat wa ba'da al mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak kami sebagai mengaku umatmu ya Rasulullah, maafkan kami. Kami berjuang, kami berusaha semaksimal mungkin sebagai umatmu. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Banyak di antara kami mungkin ada yang keliru, disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebagaimana kami mendapatkan dispensasi yang luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janji di dalam Al-Quran, anugerah terindah pada saat kita tahu teman-teman, ya Allah jangan kau hukum kami, jangan kau hukum kami ketika kami lupa dan salah, dan kau mengatakan na'am ya. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ampunilah ya Allah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib kesalahan umat baginda Nabi Muhammad. Gitu banyak ya Allah di antara kami sesama, bahkan sesama apologet, sesama debaters muslim, banyak di antara kami yang saling membuka aib. Maafkan kami ya Allah. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hibur kami ya Allah. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad.
Ya Allah, sehatkan dan afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma hafaz ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas. Wahai Tuhan semesta alam, Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad dengan ampunan yang luas. Ya, wah. Muhammad farajan ajilan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega segera ya Allah. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa wasi' bi arzaqana wa nawwir bihi kuburana. Allahumma rabbana, ya Allah, jadikan dari sisa-sisa umur kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah, di sisa umur kami tanamkan di hati kami semuanya supaya cinta kepada Al-Quran, cinta kepadamu, cinta kepada Nabimu. Jadikan kami semua orang-orang pada kesempatan akhir hidup kami menjadi orang-orang yang hafiz dan hafizah Quran, fakih Al-Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran, dan pada akhirnya kami memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, fakih Al-Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran, hingga pada akhirnya kami memiliki keluarga besar. Dari keluarga kami semuanya, termasuk apologet Islam Indonesia, mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil uzma nanti dan syafaatnya Al-Quran nanti ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi pada alihi wasallam. Da'wam fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wam alhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah. Ya dafa'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala wa ya qadiyal hajat. Iqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah wa dafa'an ahli buyutina wa auladina wa dhurriyyatina kulla hammin wa ghammin wa syarri dhalimin wa syarikin wa hasidin wa ghadibin wa sahirin wa khainin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Da'wam bi subhanakallah tahiyyatun bi salam wa akhiru da'wam alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian teman-teman, mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan taufik hidayah inayah untuk bisa memperbaiki diri dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Semoga semakin jaya, khususnya yang dipimpin oleh Gurunda Zuma, di mana apologet Islam Indonesia semakin baik. Begitu banyak masalah, semakin banyak masalah, semakin kita tetap lebur dalam hati, di mana untuk karena Allah. Perjuangan kita masih belum selesai dan terus kita bergerak. Apapun masalahnya, tetap kita saling menguatkan. Apapun problem yang ada, semakin menguatkan kita. Semakin kita kuat, semakin kita meninggi, pohon semakin tinggi, maka tentu angin terpaannya semakin dahsyat. Mudah-mudahan semakin dikokohkan. Bang Zuma diberikan kesehatan, Ustadz Dio diberikan kesehatan, para guru-guru, Ustadz Najawafi, Ustadz Tahta, dan semua para pembina-pembina semuanya ya di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, para debatersnya yang muslim, yang bukan api, semoga sehat selalu semuanya teman-teman. Demikian dari saya, dan mudah-mudahan tetap semangat. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih banyak atas apa yang sudah diberikan oleh Ustadz Muhammad Hanafi. Untuk selanjutnya, monggo kami silakan Gurunda Juma atau Ustadz Dio Pratama untuk melanjutkannya. Atau mungkin sedikit sambutan daripada Ustadz Dio Pratama untuk menambah memperkuat iman Islamnya daripada saudara kita Abang Rando ya, yang alhamdulillah sekarang ini sudah menjadi saudara kita dan bagian daripada kita dan menjadi umat muslim. Masya Allah. Monggo kami persilakan waktu dan tempatnya untuk Ustadz Dio Pratama. Baik, terima kasih banyak. Dan kabar salah satu
host API Jabodetabek. Masya Allah kalian luar biasa. Sedikit saja nanti kita akan sama-sama dengarkan nasihat atau targib ya dari guru kita, abang kita, Bang Zuma. Di sini saya hanya sampaikan sedikit saja terkait apa yang kita saksikan di malam hari ini. Masya Allah, sedikit banyaknya itu ada andil dari kawan-kawan APII ya, terkhusus teman-teman yang ada di API Jabodetabek. Alhamdulillah, apa yang kita harapkan selama ini dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi wadah, menjadi komal teredukasi dan terinspiratif untuk semua komal-komal di TikTok. Ini semua atas amanah besar dari guru kita, abang kita, Bang Zuma, selaku ketua pembina APII. Dan kami berharap semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang terbesar, kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu sampai atau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini juga saya berterima kasih banyak kepada semua teman-teman yang turut meramaikan, yang turut berkolaborasi walaupun hanya typing, walaupun hanya tap-tap layar. Itu kalian luar biasa sekali, Masya Allah. Dan juga special thanks buat bangku, guru kami, guru kita, Bang Zuma, yang selama ini selalu membimbing, selalu mengarahkan, ya, selalu mengingatkan. Ya, terkadang ya namanya kita manusia, kebablasan, terkadang ya dimaklumi ya, kadang darah coto ini gimana, agak-agak berapi-api dikit. Tapi alhamdulillah beliau selalu mengingatkan, dek pelan-pelan, dek jangan begini, dek ini, dek sabar. Alhamdulillah. Kalau mau ikutkan hati mungkin sudah entah apa yang terjadi, tapi alhamdulillah, itulah pentingnya kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan arahan orang yang lebih tua dari kita, ya, orang yang lebih berpengalaman dari kita. Dan ini insya Allah menjadi bahan pelajaran buat saya pribadi khususnya, dan semoga bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Dan kita berharap teman-teman, apa yang kita lakukan di malam hari ini, ya, hasil yang kita lihat ya sementara ini yang Allah perlihatkan kepada kita, mudah-mudahan nanti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu untuk kalian. Maka dari itu, saya ulangi sekali lagi, terima kasih banyak kepada semua teman-teman, dan terlebih khusus kepada abangku, bendaku Zuma, Bang Zuma. Semoga Allah berikan beliau taufik, selalu istiqomah, selalu berada di atas jalan yang benar, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, diberkahi rezekinya. Dan ini doa untuk kita semua juga, semua kawan-kawan yang ada di sini dimudahkan rezekinya, dijauhi dari bahaya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Bang Rando, semoga selalu istiqomah, dijaga di atas iman dan Islam, dan insya Allah kita semua sama-sama meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan. Selanjutnya kita serahkan kepada ketua pembina kita untuk melanjutkan agar kita diberikan semangat dan motivasi dari beliau. Tafadhal masykur, barakallahu fikum. Terima kasih kepada pimpinan daripada API Jabodetabek, yaitu Ustadz Dio Pratama. Dan mohon izin sebelumnya, mohon maaf guru, ini salah satu juga daripada guru kita, yaitu Abang Hendy Selebes. Mungkin ada yang mau disampaikan sepatah dua patah kata sebelum kepada guru besar kita, pada Bang Juma. Nanti kita persilahkan gitu. Silakan Bang Hendy Selebes atau Ustadz Selebes, silakan. Wih, Ustaz lagi gue. Teman-teman di YouTube maupun di sini, perjanjian kita mulai hari ini 2 hari ke depan, tagarnya apa? Itu aja sih. Silakan, jangan lupa tagarnya apa. Ya, saya nggak usah ulang, tagarnya diketik lagi. Tagarnya itu selamat hari mualaf, mulai hari ini sampai 3 hari ke depan. Itu sih dari saya. Lanjut. Masya Allah.
setelah sudah jadi selesai. Dan untuk selanjutnya monggo kami persilahkan guru besar kita Bang Juma untuk melanjutkan sesi pembekalan pada kami. Silakan lanjut Guru Nda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Masya Allah. Sebelumnya saya minta dulu Bang Rando senyum dulu sedikit Bang. Masya Allah. Luar biasa. Abang kita ini sangat tegang dari tadi. Ya maklum lah ya kan ya, masuk dalam ajaran agama Islam tentu akan melahirkan sebuah pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut aja dari yang tadi ya. Bahwasanya saya mohon dengan hormat kalau di hadapan guru-guru kita, Bang Suma itu bukan siapa-siapa. Nggak usah dipanggil gurunda, nggak usah apalagi yang gurunda yang besar. Itu nggak relevan di hadapan para guru. Malu saya mengecil kepala ini. Tapi kalau di hadapan orang-orang kafir, panggil saya gurunda harus. Kalau ada orang-orang kafir lagi berdebat kita, kepada guru kami yang begitu besar seperti lapangan bola, ya kami persilakan. Nah, gitunya. Tapi kalau internal kita kayak begini, jangan permalukan aku, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, saya sangat senang, saya sangat bangga ya, berada di antara para pejuang yang telah memperjuangkan kemudian kalimat tauhid. Ada yang mengatakan, kenapa Bang Suma nggak pernah ke Komal Jabu? Saya katakan, jangan salah, saya selalu memantau. Dan hampir setiap pagi saya mendengarkan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Hanafi memberikan kajian. Masya Allah. Ini yang kita harapkan sebenarnya pada wilayah-wilayah yang lain. Setidaknya ada seorang pendidik, ada seorang guru yang selalu mengingatkan sahabat-sahabat sekalian. Ya, kalau misalnya di Api Riau, Api Sumut, ya, Api Kalimantan Timur dan seterusnya, setiap pagi atau sore atau siang atau malam ada ustadz di situ yang memberikan materi-materi yang Masya Allah luar biasa. Maka indah sekali Islam ini, berharap Allah menjauhkan musibah. Nah, terkhusus kepada abang kita, Bang Rando, dan mualaf semua yang ada ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan abangku. Bahwa ketika kita bersyahadat menjadi seorang muslim, tidak sedikit kita itu sebagai mualaf yang menemui kesulitan dalam mempertahankan keyakinan. Dalam hal ini keyakinan Islam. Banyak di antara teman-teman kemudian itu yang goyah di dalam mempertahankan keyakinan yang baru. Mereka memiliki kesulitan untuk bertahan. Banyak faktor. Untuk itu yang harus ditumbuh kembangkan sekarang ini adalah bagaimana Bang Rando ini jatuh cinta kepada Islam. Dan itu bukan perkara sulit. Terbukti banyak orang yang yakin dengan Islam dan memutuskan untuk bersyahadat memeluk Islam. Mereka jauh lebih Islami daripada kami yang lahir dalam keadaan Islam. Jadi Abang Rando, belajarlah mulai saat sekarang ini untuk mencintai dan jatuh cinta dan mencintai Islam itu sendiri. Meski pada akhirnya, pada kenyataannya, banyak mualaf yang mendapatkan tindakan diskriminasi, penolakan, bahkan sampai kepada upaya untuk menyulitkan dalam mengakses atau memahami tentang Islam itu sendiri, baik dari internal keluarga kita, itu ada keluarga para mualaf itu ada yang menghalang-halangi, banyak, maupun dari diri sendiri. Oleh karena itu, Bang Rando, saya ingin abang ini memahami bahwa ketika kita masuk Islam,
Salah satu cara untuk mencintai Islam itu adalah belajar untuk sholat. Belajar sholat. Selalu sholat, selalu berdoa, terutama pada saat-saat keraguan itu muncul. Karena ada masa di mana para mu'alaf itu akan mengalami keraguan. Itu manusiawi. Jangankan menjadi mu'alaf, merubah keyakinan lama kepada keyakinan baru. Terkadang orang beli kendaraan misalnya, sudah dimiliki kendaraan itu, tapi terkadang ada rasa penyesalan. Kenapa beli yang warna ini? Kenapa bukan beli yang merek ini? Dan seterusnya. Jadi saran kami, jangan pernah lalai di dalam menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Tolong dipelihara. Itu salah satu cara untuk mencintai Islam. Kalau saudara Rando ini kemudian berada di lingkungan minoritas Islam, ya paling tidak sholatnya itu boleh sembunyi-sembunyi misalnya. Dalam arti kata kalau dalam rumah tangga itu kita masih dikenal sebagai seorang Kristen dan ada ketakutan-ketakutan, ya boleh lakukan sholat itu secara privasi. Baik di kamar atau keluar dari rumah, cari tempat ibadah, masjid untuk melakukan ibadah itu. Jangan sengaja melakukan di depan keluarga. Karena ibadah sholat itu adalah ibadah yang betul-betul harus dilakukan secara ikhlas, bukan karena ria. Lalu kemudian hal sepele tapi membedakan kita dengan yang lain, yaitu sopan di dalam berpakaian. Karena kalau di agama sebelumnya kan ya sembarangan kita, baik laki perempuan, itu tidak ada aturan aurat. Tapi begitu masuk Islam, kalau bisa kopiahnya dipakai terus. Kecuali mandi jangan dipakai, Bang. Gitu ya. Dipakai supaya sebagai ciri khas bahwa kita ini rajin sholat, menjaga kemudian rambut tidak tersentuh pada saat kita sujud. Itu. Kemudian apalagi? Berperilaku sewajarnya. Jadi kita diajarkan sebagai seorang mu'alaf kan tentu akan menjadi sorotan bagi keluarga kan ya. Disorot oleh keluarga. Nah, kita bersikap yang sewajarnya saja. Dalam arti kata berpaku terhadap ibadah yang tadi itu, yang sholat itu. Jadi perilaku ini tidak kemudian berlebihan, tiba-tiba saja merubah secara frontal cara berpakaian, pakai surban, pakai jubah dan seterusnya. Itu enggak sampai ke sana, terlalu berlebihan kalau mau sampai ke sana. Kecuali memang cinta dengan pakaian sunnah seperti itu, ya silakan, itu bagus. Tapi bukan dibuat-buat, seakan-akan mau jadi seperti ustadz besar dan seterusnya. Ya santai aja, nanti kesannya justru tidak bagus. Lalu kemudian kita harus menghindarkan diri dari membandingkan diri kita kepada orang lain. Ini juga perlu disadari bahwa kita pada saat syahadat atau mu'alaf yang saya alami nih ya, pengalaman di antara teman-teman yang disyahadatkan itu sangat mudah kemudian melakukan perbandingan secara biologis, secara dampak penampakan luar. Yang dilihatnya pakai tasbih, ikut pakai tasbih, satunya pakai ini, ikut-ikutan, membanding-bandingkan. Jadi dia sibuk untuk mencari nilai. Bukan itu yang dibutuhkan. Ketika kita kemudian masuk Islam, yang kita butuhkan itu adalah kebersihan hati, keikhlasan hati untuk tunduk beribadah. Seperti itu abangku. Kemudian apalagi? Beri waktu Anda untuk belajar. Itu terpenting. Ya, sisipkan waktu untuk belajar. Jangan malas untuk terus menggali pengetahuan tentang agama Islam. Rajin belajar. Usahakan merasa orang yang lapar akan ilmu. Kenapa? Iblis itu akan melakukan apa saja agar kita yang mu'alaf ini kembali terjerumus, kembali terperangkap dalam perbuatan maksiat. Ya, jadi sebisa mungkin diatur, ada jadwal atau apa gitu untuk belajar, untuk memperdalam kemudian kajian-kajian Islam. Bagaimana caranya beribadah, sholat,
bagaimana puasa dan seterusnya. Dan yang terpenting sabar. Karena segala sesuatu dalam Islam itu ilmunya itu butuh proses. Tidak spontan. Wah, begitu masuk Islam tiba-tiba bisa mengaji. Begitu masuk Islam tiba-tiba lancar kemudian ibadahnya. Butuh proses abangku. Jadi tetap sabar. Ya, sabar dan sadari bahwa begitu masuk Islam tentu akan banyak godaan, akan banyak kemudian ujian-ujian yang dihadapi. Itulah bukti bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Kalau agama yang tidak benar, begitu kita masuk langsung kita merasa bebas dari segala beban. Saya ulang lagi. Kalau agama itu tidak benar, begitu kita meluk agama itu kita merasa bebas di bumi ini. Serasa tidak ada beban, tidak ada larangan, tidak ada aturan main. Semuanya boleh, semuanya halal. Itu berarti Anda bukan dibimbing untuk menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, tetapi diajarkan untuk menjadi seperti binatang. Binatang itu tak ada aturan. Begitu masuk Islam, maka jasad kita, hati kita kudu terpenjara. Kenapa enggak bebas lagi kayak kemarin? Dalam sehari tak ada kemudian sujud. Masuk Islam, sikit-sikit sujud, sikit-sikit sujud. Nah, oleh karena itu sujud dalam keadaan ikhlas, ridha, cinta terhadap ibadah, cinta kepada Allah. Begitu ya abangku ya. Saya juga mengingatkan kepada diri saya untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita harus belajar untuk mencintai agama ini supaya Allah juga mencintai kita. Yang pasti Bang Rando harus paham bahwa seluruh dosa yang abang pernah lakukan, seluruh maksiat yang pernah abang lakukan, begitu masuk Islam, dosa-dosa itu sudah dihapuskan oleh Allah. Dibersihkan segala dosa itu. Jadi sekarang abang itu seperti cermin yang bersih. Bersih sebersih-bersihnya. Nah, untuk supaya selanjutnya cerminnya itu dijaga agar tidak ternodai. Cerminnya itu dijaga agar tidak kotor. Cerminnya itu dijaga agar tidak kemudian kena cemar. Nah, kalau kita kena noda, sebisa mungkin dibersihkan lagi. Apa itu istighfar, bertaubat. Dijaga cermin itu, jangan sampai kotor. Karena seketika Anda sahabat ini bersyahadat, dosa-dosanya dihapuskan. Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Seperti itu ayatnya. Jadi ketika masuk Islam, dosa dihapuskan oleh Allah. Oleh karena itu sekarang ini Bang Rando ini nggak ada dosa nih. Sebisa mungkin jangan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, beristighfar. Ya, abangku ya. Ya, saya kira begitu. Mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan. Ada guru-guru kita di sini. Silakan Anda bertanya. Mungkin beliau-beliau akan memberikan jawaban. Silakan Bang, kalau ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang banyak mengganggu di situ. Kelihatannya banyak mengganggu. Ya, lanjut. Silakan. Masya Allah. Ayo, teman-teman yang lain silakan. Mute-nya dibuka Bang Rando. Bang Rando, mute-nya dibuka. Iya. Bang Rando, mohon izin, itu apa mic-nya on mic. Ya, itu baru aja saya geser karena ini lagi banyak orang ini, tambah banyak ini. Malam itu kan di situ Bang Rando ada di base camp Bang Zuma. Jadi Bang Rando ini, Bang Zuma, dia dulu nikah sama orang mana? Gresik apa Kediri Bang Rando? Kediri. Nah, istrinya itu ikut Bang Rando, Bang Zuma. Oh. Ikut masuk itu, tapi udah bubar. Katanya bininya udah cilaka. Bininya malah ikut Kristen, cuman udah bubar, punya anak satu. Minta doain supaya anaknya supaya nanti dia datang dari kerjaan itu dia mau bawa anaknya, insya Allah. Amin. Dua ya Bang Rando ya, anaknya supaya nggak ikut cilaka sama ibunya katanya. Ya betul. Mudah-mudahan bisa. Amin ya rabbal alamin. Jadi dia Muslim, istrinya dulu ikut Bang Rando, jadi Kristen itu. Ya, dulu sebenarnya saya mau ke dia, tapi dia mati-matian pertahankan harus ikut ke dia, ya ikut ke saya.
begitu. Iya, Kalau iya, nggak iya. mau ikut ke saya, dianya nggak ikut ke saya, dia nggak mau sama saya. Waduh, kacau jadinya. Iya, iya. Ya, terpaksa udah ujung-ujung malah gini. Ya maka saya mungkin sudah duluan hijrah, mungkin nanti sekitar sambil waktu cuti nanti saya mau sunatin dulu anak saya. Begitu. Jangan lupa nanti kalau pengen datang dari tugas ketemu istrinya, datang ke dulu ke Bang Handi, mampir minta peci dari Bang Handi. Insya Allah nanti istrinya bisa luluh gara-gara peci dari Bang Betul. Handi. Mintanya Bang Handi, Handi gitu. Ada PC saya yang lebih panjang lagi nih. Siap. Jadi seperti itu. Bang Rando, ada yang mau ditanyakan kepada Guru Dajuma atau kepada Ustadz? Monggo silakan. Aduh, ada telepon. Ya, monggo dilanjut, Bu Lunda. Oke, Bang Rando. Jadi teman-teman, sambil nunggu Bang Rando karena kayaknya ada telepon. Ya, Bang Rando, gimana? Setelah ngerasain semuanya dalam perjalanannya Bang Rando, kayaknya ngelek Bang Rando ya? Ngelek gak? Ya, sekarang udah nggak ngelek. Sudah. Gimana sudah, Bang Rando? Sudah. Ini tadi ada yang nelpon masuk, makanya saya matikan dulu itu nelponnya. Ya, ya tetap, Ya. tetap semangat Bang Rando. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Zuma bahwa banyakin untuk belajar lagi. Jadi gini Ya, itu teman-teman, pasti. pernah nggak kita ini berhenti sejenak merenung dalam keheningan yang paling dalam? Bayangkan teman-teman, dari sekian ratus tahun bumi sepi dari wahyu, tiba-tiba Rasulullah itu mendapatkan kalimat Iqra. Dari sekian ratus bumi sepi dari wahyu, malaikat Jibril datang dengan membawa mandat dari Allah Rabbul Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Perintah pertamanya apa? Jibril tidak berkata sama Rasulullah sujudlah, padahal ibadah itu adalah kewajiban hamba. Kenapa kok perintah pertama nggak disuruhnya sujudlah? Bahkan malaikat Jibril tidak berseru berperanglah, enggak. Padahal kezaliman merajalela di Mekah pada saat itu. Enggak disuruh berperanglah, enggak. Tapi malaikat Jibril juga tidak berteriak patuhlah. Enggak. Kata pertama yang membelah keheningan sejarah manusia dan mengubah takdir peradaban adalah Iqra. Bacalah. Kenapa bacalah? Mengapa Allah Rabbul Jalla Jalaluh memulai agama terakhir ini dengan perintah intelektual, bukan perintah ritual? Jawabannya terletak pada hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Allah ingin memberi sinyal keras bahwa Islam bukan sekedar agama angguk-angguk saja atau sekedar gerak fisik saja. Islam adalah agama kesadaran, dan gerbang satu-satu menuju kesadaran adalah Iqra, membaca. Teman-teman, hewan bisa melihat, hewan bisa mendengar, bahkan bersujud tunduk pada insting alamiahnya. Tapi hewan tidak bisa membaca. Sapi di padang rumput melihat rumput hanya sebagai makanan. Tapi manusia membaca rumput sebagai tanda kebesaran Allah Rabbul Jalla Jalaluh yang menumbuhkan kehidupan dari tanah yang mati. Membaca adalah proses mengubah yang fisik menjadi makna, teman-teman. Saat Allah Rabbul Jalla Jalaluh memerintahkan dari sekian ratus tahun lamanya, tiba-tiba kalimatnya Iqra. Allah Rabbul Jalla Jalaluh sedang meminta manusia untuk mengaktifkan satu-satunya fitur yang membedakan kita dari binatang, akal dan hatinya, dengan cara Iqra. Perintah bacalah mengandung rahasia psikologis yang mendalam, kawan-kawan. Saat kita melihat gambar atau menonton, kita adalah objek pasif. Kita didikte oleh visual yang sudah jadi. Mata kita dimanjakan, tapi imajinasi kita dimatikan. Tapi saat kita membaca, kita menjadi subjek aktif. Tulisan hanyalah tinta hitam di atas kertas putih, tapi jiwa kita lah yang harus membangun. Yang membangun istana maknanya di dalam kepala kita. Kita dipaksa berpikir, dipaksa merenung, dan menyusun kepingan-kepingan hikmah. Begitulah para apologet
Apologet Islam Indonesia sedang berusaha untuk teman-teman duduk menyimak supaya akalnya terbuka dengan cara membaca, teman-teman. Inilah kenapa wahyu turun dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk patung atau gambar, karena Allah ingin manusia berpikir, bukan sekedar menonton. Lebih jauh lagi surat Al-Alaq melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, lalu disambung dengan yang mengajar manusia dengan perantara kalam, pena. Ada korelasi indah di sini. Tanpa Iqra, tanpa membaca atau ilmu, manusia hanyalah segumpal darah, materi biologis, daging yang bisa membusuk, setara dengan hewan. Tapi dengan Iqra dan kalam, pena, ilmu, segumpal darah itu bertransformasi menjadi khalifah. Dia naik kelas dari makhluk bumi menjadi makhluk langit. Jadi kenapa kalimatnya Iqra, bacalah? Karena Allah tahu manusia seringkali lupa siapa dirinya. Kita sering terjebak dalam rutinitas makan, tidur, dan bekerja layaknya mesin atau hewan ternak. Iqra adalah seruan Allah Rabbul Jalla Jalaluh untuk membangunkan jiwa yang tertidur. Iqra, bacalah, bukan hanya membaca teks saja, tidak, tapi bacalah dirimu, bacalah alam semesta ini, ada ayat-ayat kauniyah Allah, bacalah pesan-pesan Allah yang tersirat dan juga yang tersurat di balik setiap kejadian. Jika Al-Fatihah adalah doa pembuka dan juga An-Nas adalah tujuan akhir menjadi manusia paripurna, maka Iqra adalah kuncinya. Tanpa membaca, kita tidak akan pernah menemukan jalan dari Al-Baqarah menuju An-Nas. Kita akan selamanya tersesat sebagai segumpal darah yang memiliki mata tapi tak melihat, memiliki telinga tapi tak mendengar. Bismillah ya Allah. Membaca ini, teman-teman, adalah satu-satunya cara kita mengunduh cahaya Allah ke dalam dada agar kita layak menyandang gelar manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian teman-teman, lanjut guru-guru yang lain. Ya, terima kasih banyak atas tausiah yang diberikan Ustadz Muhammad Hanafi. Ya, untuk selanjutnya monggo kami persilakan kepada Ustadz Tio Pratama atau mungkin langsung ke Guru Dajuma untuk melanjutkan acara ini. Monggo silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk Guru Tio Pratama ya, untuk bisa menambahkan lagi ataupun mempertebal lagi ya apa yang menjadi visi misi kita ini di dalam menegakkan akidah Islam ya. Itu pada Ustadz Tio Pratama kami persilahkan, silakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillah. Mungkin kita ini mendengarkan dari kandaku Bang Zuma. Afwan ini teman-teman, aku dalam perjalanan lagi nyetir aku. Tapi tetap menyempatkan diri ya, mudah-mudahan setelah 500 meter itu. belok kanan ke Jalan Iskandar Syahraya. Bentar. Aduh, kacau ini. Ya, mungkin dilanjutkan oleh Bang Zuma atau mungkin ada yang kasih ruang untuk Oten ya, biar nanti ada Oten yang naik, karena di bawah pada kejang-kejang semua mereka di bawah itu. Bang Rando yang masuk Islam, mereka yang kejang-kejangnya. Betul ini. Bang Rando yang masuk Islam, nggak ada kaitannya sama dia pula yang kejang-kejang. Oh, menghibur diri, ini Islam ini, mereka sandiwara, mereka ini pura-pura. Allahu Akbar. Apalah kita nih mau sandiwara, nggak dapat duit juga, Santai nggak aja lah. bertambah apa-apa. Assalamualaikum. Kan Bang Rando kan? Izin. Ya, santai aja. Ya, gimana Kak Sarah? Boleh izin nggak, Bang Dio? Bang Dio, Ya, boleh, Bang Kak. Zuma, assalamualaikum teman-teman. Iya,
Bang Rando, assalamualaikum Bang Rando. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. waalaikumsalam. Wah, udah fasih nih. Bang Dio mungkin sedikit arahan. Bang Rando ini kan Sebelumnya baru saya mualaf. sampaikan Mungkin beliau tata ucapan cara banyak terima bahasa kasih ya. bagaimana kalau sholat nih kan belum hafal. Apa yang dibaca Ustaz Suma, Bang Ustaz Dio mungkin bisa dijelaskan Hanafi, sedikit yang pertama. Yang kedua, kalau ingin Ustaz membaca Tio, dan Al-Qur'an kan teman-teman belum bisa lainnya baca. ya. Ya, Saya halo. bersyukur dan Belum bisa terima baca, kasih jadi mungkin bisa nggak karena dibaca terjemahnya telah dulu. Baik, ya. menerima ya, telah mengukuhkan saya ya, mensupport saya sehingga pada akhirnya hari ini saya bisa mengucapkan ikrar dan sumpah janji saya untuk memeluk agama Islam. Jadi dari situ saya memohon banyak-banyak terima kasih dari semua pihak yang telah mendukung mensupport saya. Saya minta saya tidak akan putus-putus berdiskusi baik di room ataupun secara pribadi untuk lebih dalam lagi memperdalam iman saya sebagai seorang Islam. Jadi Masya saya mungkin akan meminta waktu dari Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara sekalian, semua teman-teman ya seiman. Walaupun di samping saya kiri kanan sini banyak orang beriman sama kita semua, saudara-saudaraku semua. Tapi mungkin saya tidak akan tidak akan apa namanya ya, tidak akan henti-henti untuk meminta ya, tidak akan henti untuk meminta bantuan ya, support dari semua pihak agar saya bisa belajar lebih mengenal lebih dalam lagi ya bagaimana rukun-rukun dan yang lainnya, karena jujur saya masih buta, masih nol ya, sehingga mungkin setelah dari ini nanti saya juga sudah masuk di grup, nanti mungkin bisa saya belajar ya dari situ ya. Mungkin hanya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ya. Mohon izin, mohon maaf tadi Kakak Sarah terpotong bertabrakan dengan suaranya Abang Rando. Mohon izin Kakak Sarah bisa diulang Ya, ya. silakan. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf, Itu ya, tadi, lanjut. ya nggak apa-apa Bang Sabar. Assalamualaikum semuanya, guru-guruku semua, Bang Rando. Jadi gini, mungkin Ke udah saya masuk apa ini? Ya, mungkin Bang Rando sudah masuk Halo, pembinaan mualaf ya? halo. Ya, Jadi halo. gini Kak Sarah, tes Bang Rando. Yes. Jadi Bang Rando ini udah hampir mungkin ada beberapa satu minggu lah kurang lebih. Dan kebetulan Bang Rando kan di situ ada beberapa sahabatnya yang Muslim, betul ya Bang Rando ya, dari Sulawesi ya, dari Makassar ya. Ya banyak di sini. Ada yang Muslim gitu loh. Jadi saya suruh Bang Rando sambil belajar sama teman-temannya yang sudah Muslim, gimana cara wudhu, gimana cara salat, itu biar belajar sampai di situ. Posisi kan dia sambil bekerja di mesnya itu. Ya. Tapi tetap Alhamdulillah, saya suruh alhamdulillah dia kalau gitu. tetap dimasukkan ke grup Pejuang Islam Bersatu. Kita punya grup WhatsApp. Dia banyak tanya-tanya sambil setiap minggu tuh belajar tentang akidah dulu. Iya. Tentang akidahnya diperdalami. Iya, Itu betul, sudah betul. saya masukkan dan free gratis tanpa perpuluhan. Yang perpuluhan cuman Bang Andi doang itu. Iya, alhamdulillah, Saya mesti alhamdulillah. harus butuh banyak belajar ya. Tapi saya yakin di sini juga saya lebih banyak teman-teman saya yang seiman ya. Artinya saya udah ke Islam, jadi teman-teman saya pun sebelumnya pun lebih banyak di Islam. Begitu. Nah, jadi untuk masalah syahadat, rukun dan lain-lainnya di sini di seputaran saya banyak juga teman-teman Islam yang nanti akan saya belajar ya. Saya tidak segan-segan, saya tidak malu-malu bertanya kepada mereka untuk lebih memperdalam lagi iman saya. Mungkin hanya itu.
Ya, Masya Allah. Ya, mohon izin saya minta waktu buat Kakak Sri ya. Kakak Sri ini nggak ada suaranya, nanti takutnya disembah sama Oten lagi kalau jadi patung ya kan. Nah itu, jadi silakan buat Kakak Sri, saya berikan waktu untuk mengucapkan selamat kepada Abang Rando. Ya Alhamdulillah menjadi salah satu bagian daripada kita, jadi saudara kita Muslim. Masya Allah, silakan Kakak Sri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bang Rando, udah mualaf hari ini. Sudah lega ya Bang ya? Oh, lega banget, lega banget. Nggak celaka lagi. Alhamdulillah. Semangat banget ini Bang Sultan dari kemarin. Mau mualaf, dimualafkan oleh Bang Zuma, dan alhamdulillah terima kasih Guronda udah hadir di komal kita malam ini. Dan selanjutnya mungkin mau lanjut diskusi atau gimana, saya serahkan aja kepada hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lanjutin tuh Sabar, di bawah ada yang bertanya, Bang Rando udah sunat belum, katanya tuh Bang Rando, ditanya tuh Bang Rando. Atau Bang Cek Handi dulu. tuh, udah sunat Ini belum? ini ada informasi penting juga nih kalau Pak Bang Rando lanjut. udahan. Ini saya barusan ditelepon oleh ada ibu di Situbondo. Anaknya ada 2 yang ingin mau syahadat di malam Natal. KTP-nya sudah ada sama saya. Insya Allah, Insya Allah. Allahu Akbar. Jadi anak pertamanya perempuan, terus yang kedua ini lagi merantau di Purwokerto, laki-laki. Jadi kalau bisa nanti dinaikkan aja. Apakah dia bisa main TikTok apa enggak? Kalau kurang polonya di polo aja. Yang jelas ibunya nelpon, itu mereka memang dari keluarga Katolik. Dia ingin syahadat di malam Natal. Nanti ditanya aja deh langsung kalau sudah naik. Itu sih kira-kira. Baik, mohon izin Bang Hendy bisa bisa diundang ke sini ya. Nanti biar ini saya turun satu device, jadi saya pakai akun host saja. Saya sudah kasih linknya Nanti kok. bisa saya naikkan. Saya tanya namanya dulu ya, nama Baik. akunnya. Saya sambung dulu yang tadi menyangkut sunat. Ini hari saya syahadat, mungkin saya masuk perusahaan mungkin tanggal 26. Jadi saya masuk tanggal 26, saya izin lagi, saya turun, langsung saya sunat. Masya Allah. Mantap. Alhamdulillah. Karena Iya. Oke, saya kerja di perusahaan, jadi saya mengikuti aturan perusahaan. Saya ajukan cuti dulu, kan ada undang-undang tenaga kerjanya. Kalau sunat kan ada izin cutinya. Jadi nanti saya ambil suratnya, baru saya turun, saya ke rumah sakit terdekat atau saya minta bantuan dari majelis yang ada di Tarakan sini. Izin, Sri, itunya sertifikatnya udah clear nggak dengan Ardiansah? Siap, sudah di Bang Ardi. Nanti kalau sudah selesai dikasihkan. Oke. Untuk Siap. sertifikat betul juga, karena itu kan nanti jadi pegangan saya. Jadi ketika nanti saya sunat, saya masuk masjid, apabila ditanyakan di sini kan banyak karyawan atau teman-teman yang lain kan tahunya kan saya bukan Islam. Nah, jadi kalau dengan ada sertifikat itu saya bisa tunjukkan bahwa ini saya udah mualaf gitu. Jadi pegangan saya, dan itu untuk memperkuat data saya. Ya. Saya udah jujur, saya udah lega sekali ya, udah wah luar biasa lah. Ya. jadi berbeda ya Bang Rando ketika dengan keyakinan Abang Rando yang dulu ya. Ada perbedaan atau bagaimana? Artinya udah agak terang lah, muka saya agak lega sudah, agak ini. Kemarin sebelumnya saya agak murung, ini udah agak. Apalagi nanti Bedanya di situ Bang Rando, bedanya dengan Bang Saber. Bang Rando itu kan pada saat dulu itu sebelum Muslim itu kan kalau dengar maghrib itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai kan Karena bengong, itu saya nggak bisa langsung itu. langsung nangis kan, ada nangis, Langsung kayak nitiskan gimana air ya, mata, kayak betul nggak? itu sesak. Dada nyesak itu,
Iya, Betul nggak? betul. Beda Iya, kalau sama betul. Bang Sabir. Sama Bang Sabir juga nangis, cuman maghribnya nangis, kasbon nggak lunas-lunas, itu bedanya. Bedanya di situ Bang Rando. Agak beda gitu loh Bang Rando. Oh, sekarang mudah-mudahan bisa benar, bisa tenang gitu Bang Rando. Betul nggak? Ya, insya Allah. Semangat Bang Rando. Sukses selalu Abang. Izin aku tambahkan sedikit. Lanjut. Ustaz, izin Bang Rando, mohon maaf kalau saya tanya umurnya sekarang berapa, Abangku? Saya Ya, 46, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Baik, teman-teman, inilah salah satu bukti nyata tentang kebenaran ajaran Islam, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk menjudge, untuk memastikan si fulan masuk surga atau neraka, karena kita nggak tahu di akhir kehidupannya seperti apa. Dan perlu teman-teman ketahui sekalian, Gurunda, Bangku, Bang Zuma, tadi pagi pun ada salah satu saudara kita baru masuk Islam juga, nama akunnya Mauna, itu penghujat kelas kakap juga, sering sama Bang Blender baku gigit juga di rumahnya Bang Blender. Alhamdulillah tadi siang beliau masuk Islam, alhamdulillah sudah syahadat dari Allah. Alhamdulillah. Karena inilah yang sering kita sering ulang-ulangi di Komal API Jabodetabek, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa di barisan Muslim itu memang ada spesialis teman-teman yang memang mereka ini menghadapi para penghujat, keliling Komal, lihat mana Komal penghujat, dirungkatkan atau mungkin dengan gaya bahasa mereka tersendiri. Tapi ingat teman-teman, para penghujat atau lawan diskusi kita dari teman-teman Kristen itu tidak boleh kita memastikan mereka ya masuk dalam neraka selama dia belum mati. Tapi kalau dalam konteks ancaman itu maksudnya begini, kalau kamu tidak masuk ke dalam Islam, kamu menyembah manusia, kamu nanti akan menjadi penghuni neraka, itu boleh. Maka itu boleh. Tapi kalau memastikan itu nggak boleh. Buktinya apa? Nah, ini kita lihat sekarang. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah masuk ke dalam Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap semangat, tetap bersabar ya. Memang menghadapi teman-teman Kristen ini memang harus banyak bersabar, dan kita lihat bagaimana kesabaran, ketegaran dan cara diskusi yang kita saksikan dari para senior kita, para abang-abang kita bisa ambil pelajaran di situ, teman-teman. Yang pada intinya adalah hidayah tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Dan sesungguhnya jika Allah berikan hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau, maka itu jauh lebih baik daripada onta merah. Dan ini saya lihat teman-teman Muslim khususnya, baik yang tergabung di APII atau di luar APII, mereka Masya Allah siang malam buka Komal ya, karena itu hukumnya mubah, juga ingin mencari keridhaan Allah, ingin ambil andil untuk membela agama Allah. Siang malam tak kenal lelah mereka berdiskusi, berjibaku dalam dunia lintas agama dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah. Semoga perjuangan teman-teman semua di sini diberi nilai pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah satukan visi misi kita, satukan niat-niat kita ikhlas lillahi taala untuk memenangkan agama Allah, untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia bahwa tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lanjut. Syukran Guru dan syukran. Ya, untuk selanjutnya mohon izin pada Bang Juma untuk bisa mengisi materi selanjutnya sambil kita menunggu saudara kita, insya Allah calon mu'alaf yang nanti pas pada waktu Natal ya rencananya, informasi daripada Bang Hedi
bahwasanya insya Allah mau naik ke sini, saya mohon izin saya turun satu akun, dan mohon maaf sekali lagi buat saudaraku muslim yang di bawah, ketika kami memang menyiapkan 1 atau 2 kursi itu nanti ketika kita siapkan untuk teman-teman Kristen ataupun kita siapkan untuk calon mu'alaf yang memang rencananya insya Allah akan bersahadat nanti di malam Natal ya, kalau tidak salah insya Allah ya. Jadi monggo mohon izin Bang Juma untuk melanjutkan sesi berikutnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ntar dulu, sesi berikutnya ini nunggu dari Bondowoso nih gitu loh. Kayaknya dia nggak gaptek kalau udah kasih linknya, gaptek kali dia. Sudah ada permintaan nggak dibawa? Atas nama akunnya siapa ya Guru? Ya pokoknya kalau ada yang minta dibawa ya itulah dia gitu ya. Yang teman-teman muslim yang lain jangan minta dulu. Ini banyak banget yang minta masalahnya. Saya izin. Bang, saya izin turun buat yang Oten mau naik ya. Saya izin turun. Coba Ya, terima itu Jojo. Baik. Ya, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Diterima aja dulu baru nanya. Baik, baik. Ya. Kalau ada yang baru naik tanya gitu loh. Bang Rando, yang paling berkesan mungkin agak menggelikan juga sedikit yang di dalam agama sebelumnya, boleh nggak diceritakan gitu? Pernah nggak tanya jawab kepada pendeta atau pastor di gereja? Pernah nggak? Kalau kami, kalau di Katolik itu biasanya sharing apa ya, sharing kitab suci itu ada, terus di apa namanya di hari Paskah itu ada yang namanya katekese itu ada ya. Saya juga pernah pengurus gereja juga sih. Oh, Saya pernah gitu. Iya. ada. Hanya dari di situ ya memang benar-benar hati saya terpanggil ke Islam ya. Dan itu harus saya. Kalau sebelumnya saya memang pengurus gereja juga, pernah jadi pengurus di basis tingkat terendah sampai ke lingkungan pernah. Masya Allah. Kalau hidayah itu tidak mengenal ya, mau dia pengurus gereja, mau dia pendeta, kalau akal sudah berfungsi, hidayah Allah datang, gitu ya. Pernah nggak ada ditanyai oleh jemaat lain terkait agama Anda sebelumnya, dan abang ini nggak mampu menjawab atau gimana gitu? Ada nggak pertanyaan yang pernah muncul? Paling kita sharingnya yang sesuai di kitab suci itu aja. Untuk pemahaman yang di luar daripada itu, setahu saya, bagi saya ya, kalau teman-temannya lain saya nggak tahu. Kalau bagi saya itu nggak ada. Hanya kita sharing kitab suci, turun orang yang diutuskan untuk seperti sharing-sharing ibadah apa segala macam, katekese dan lainnya, masalah kehidupan sehari-hari, ya itu ada. Gitu. Tapi untuk pengenalan lebih terlalu dalam itu biasanya di pendidikan di tingkat pendidikan lah, di tingkat sekolah lah seperti itu. Kalau di masyarakat itu kita biasanya ada namanya bulan kitab suci ya, hari raya Paskah. Kalau Paskah kan sebelum merayakan Paskah kan ada ibadah selama 7 minggu. Itu kan kita ada ibadah lingkungan apa segala untuk katekesenya, untuk persiapan apa segala macam itu. Disitulah kita saling sharing masalah pengalaman hidup dalam lingkungan itu, dalam bermasyarakat ya, menyangkut sosial lah seperti itu. Lebih banyak ke arahnya ke situ seperti itu. Karena kita pada saat sharing itu kita sesuai dengan tema aksi paksa dan pasca dan lain-lainnya seperti itu.
memang ada himbauan untuk mengajak di luar Islam, apa di luar agama abang ini untuk masuk, misalnya kepada umat Islam gitu. Tak usah lah kak, nggak ada. Kalau tempat saya nggak ada. Oh, amanat agung itu nggak dijalankan. Ya saya nggak bisa melawan kata hati saya itu tadi. Iya. Baiklah bang. Masya Allah banget. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang lain. Inilah Bang Juma, kita sambut dulu yang baru naik. Siapa tahu ini yang mau syahadat nih. Boleh. Coba host, di absen dulu host. Baik, mohon izin, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam, Cyber, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Monitor, Cyber, sekali lagi, selamat malam. Iya, selamat malam. Baik, Islam atau Kristen abang? Saya Katolik. Katolik ya bang? Oke. Dan juga saya pernah mualaf 5 tahun. Ya. Iya, baik. Sebentar ya bang. 5 tahun saya keluar kembali. Baik, sebentar ya bang ya. Mohon izin ya bang. Stay dulu ya bang ya. Baik, saya belum sapa selesai. lagi. Tanya dulu cybernya. Dia mau mualaf kembali apa gimana? Belum selesai orang. Oh ya, baik. Bang Cyber ini mau mualaf lagi atau gimana maksudnya Bang Cyber? Tidak. Saya sudah kembali kepada Yesus Kristus. Karena saya bermimpi. Ya oke, stay dulu ya bang ya. Stay dulu ya bang Stay ya. dulu. Sabar dulu bang ya. Oke. Plus selamat malam. Plus selamat malam. Izin dibuka mute-nya. Ya plus selamat malam. Selamat malam. Islam atau Kristen? Katolik. Katolik, baik. Dari mana asalnya? Mohon maaf, daerah mana? Situbondo. Oh ini yang mau Situbondo, baik, Masya Allah. Yang sudah menghubungi Abang Hedi Selewes? Enggak. Ya. Baik, ya. Oke, baik. Lanjut, Guru. Namanya ibu nggak apa-apa, nama asli sahabatnya. Namanya Bu Margareta Rosadelia Agustina, agama Katolik. Itu ya. Followernya berapa? Bisa on cam nggak dia itu ya? Bisa on cam atau belum? Bentar, izin saya belum bisa baru 70. Coba di follow dulu Bang Sabar, dikampanyekan. Ya. Bang Rando ada keinginan apa Bang Rando? Baik, ya mohon izin sebentar. Bang Rando apa yang mau disampaikan dulu? Saya mau izin matikan dulu kamera sebentar aja. Oke, baik, gak apa-apa Bang Rando, bisa stay, bisa santai, dimatikan kamera, di mute dulu ya, mohon izin. Oke, baik, ya sama-sama Bang Rando. Oke, untuk selanjutnya Ibu Margareta ya, Ibu Margareta namanya. Mohon izin saudara-saudaraku yang di bawah ya, 2000 penonton di bawah ya, mohon izin tolong dibantu di follow akunnya Ibu Margareta atau yang profilnya pakai baju putih ini, karena beliau insya Allah ya atas izin Allah beliau itu mau menjemput hidayahnya nanti di malam Natal, insya Allah akan kembali kepada fitrahnya, yaitu menjadi seorang mu'alaf bersama anak-anaknya insya Allah ya atas izin Allah. Jadi mohon kepada saudara-saudara muslim yang di bawah, mohon untuk di follow akunnya Ibu Margareta supaya beliau nanti pas waktunya bersyahadat ya kembali kepada fitrahnya menjadi seorang Islam itu bisa on cam ya. Minta tolong dibantu ya saudara-saudaraku, di follow akunnya Ibu Margareta. Bukan di malam Natal mau syahadat, malam hari mu'alaf sedunia. Oh, malam hari mu'alaf sedunia, Masya Allah ya. Oke, mohon maaf ya, saya salah. Lanjut Guru. Tapi memang dia Bang Juma, dia ibunya sama dia hubungin saya, pokoknya malam ini saya harus syahadat sebelum melewati ini. Itu sih kira-kira ya. Dan dia ini ada 4
bersaudara gitu ya. Jadi ada dua yang ingin syahadat, satu di Purwokerto. Memang mereka ini berasal dari Banyumas sih, tapi tinggal di mana sih tadi itu? Jawa Timur, situ Bondo. Dia ingin malam ini, dia nggak mau, harus malam ini. Dia maksa saya Banyumas. Ya udah. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Coba ditanya jawab On mic, dulu Bang. mohon izin Bu Margareta, on mic. Ya, lanjut. Buka mic-nya deh. Maaf. Ya, tanya jawab Iya. aja Banyumas, silakan. Ibu salam kenal Ibu Margareta. Belum ibu. Masih muda. Ah iya. Lahir 2002 dia Banyumas, 2002 lahirnya. Iya Masya Allah. Iya Adinda atau adik Margareta. Saya ingin tahu kenapa Anda ingin meninggalkan penyembahan terhadap dewa Athena yang disebut Kristus oleh saudara-saudara kita